bagaimana cara kita bertaubatnya yang ngomongin orang. Kalau ngomongin orang ini yang kita omongin belum dengar dari kita nggak nyampe di kuping kita, di kuping yang diomongin, kita ngomongin orang, kita ngomongin beliau, Ustaz Agus, dia nggak dengar karena kita ngobrolnya di mana dan nggak nyampe di dia. Cukup kita doa, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, yang banyak 10.000. Ya Allah ampuni dosanya Pak Agus Salim, ya Allah ampuni dosanya Pak Agus Salim, yang banyak, paling dikit 10.000, begitu, gitu. Itu kayak begitu. Kenapa? Agar supaya nanti di akhirat dia mau menuntut kita, dia kagak jadi, sebab kita kan udah banyak ngirim parcel, begitu, sehingga kita itu begitu lah. Sering yang kita omongin banyak, ya 10.000 kali banyak, begitu. Ya itu sebutin namanya yang kita omongin, begitu. Atau kita banyak sedekah, begitu, kepada yang kita omongin. Ya 1.000.000 ada masjid dibangun, pahalanya buat yang kita omongin. Begitulah cara-cara kita bertaubat. Kalau nggak mau begitu, kita datangin nama dia, bang begini ya, tadi saya ngomongin abang 2 jam, gitu, maafin ya. Kalau begitu tuh jadi ribut, begitu. Kira-kira begitu. Malah masalah baru katanya. Iya, maka kita beristighfar, kita bersedekah untuk orang yang kita omongin. Itu cara untuk kita demikian caranya. Banyak beristighfar untuk mereka. Suka dibimbing sama kiai, kalau saking banyaknya, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu mananya orang yang kita omongin. Ashabil huquqil wajibati alayya, yang kita omongin, dia bakal nuntut kita di akhirat. Di akhirat gitu. Ganjaran kita habis buat yang kita omongin, habis. Kalau ngomongin orang begitu, habis ganjaran kita. Jangan-jangan ibadah kita sehari belum tentu dapat segitu, begitu habis lagi. Lah kan kita orang bangkrut. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya, hal tadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Dia bilang, kata sahabat, man la dinar wala dirham. Menurut kami yang namanya orang bangkrut, yang pailit, yang kagak gablek duit. Kata Nabi bukan, yang ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, ngomongin orangnya juga rajin. Itu bangkrut, ganjarannya buat yang diomongin. Bersyukurlah kita kalau kita diomongin orang karena dosanya berguguran, habis. Begitu beruntung dan merugilah orang yang kerjaannya tukang ngomongin orang. Merugi. Kita ndak usah. Buat apa? Kita doa aja yang bagus-bagus sama pemerintah kita, orang bagus saja, begitu, supaya Allah kasih hidayah. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana wala tuwalli alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, angkat pemimpin bagi kita, orang-orang baik kita. Jangan orang jahat-jahat kita, jangan orang yang gak ada takutnya sama Engkau, gak sayang sama kita. Yang bagus-bagus saja. Doain pemimpin yang bagus. Perbaiki akhlak pemimpin kita agar supaya baik dan kebaikan dia nanti untuk kita juga. Kalau dicela nantinya begitu. Janganlah kita kayak orang-orang sama Pak Jokowi, jokodok. Mau ngapain? Dosa dia buat kita, rugi kita. Nggak ada untungnya juga. Begitu, udah nggak usah. Yang bagus-bagus. Kita orang majelis ngomongnya harus yang manis-manis. Jangan yang buruk-buruk, rugilah kita. Nah, kalau kita terlanjur ngomongin orang, bertaubatnya kita tidak ada cara kecuali dengan banyakin mohon ampun dosa yang kita omongin. Berapa jam ngomonginnya? Ya sejam, ya paling enggak 2 jam. Kita istighfar terus untuk dia. Ya Allah ampuni dosa si anu tuh. Ya Allah ampuni dosa si anu. 2 jam dulu karena kita sejam. Begitu. Ukur aja begitu. Ya Allah, mana kita dari dulu berjam-jam lagi mulut ini.
Nah inilah, jangan kita kemudian kita merasa udah surga aja ini, kita harus rapihin pelan pelan biar tertata. Banyaklah kita bersolawat kepada Nabi. Moga-moga dengan banyak solawat itu kelak ketika dituntut kita masih ada sisa-sisa daripada solawat yang dapat syafaat dari Nabi. Itu yang paling pokok buat kita bersama. Kurang lebih itu yang saya mau jawab. Alhamdulillahil 'abidil ghururi